Kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar dengan segenap hati kami Tuhan, biar dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat, semua tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru, buat sukacita yang baru, buat damai sejahtera yang baru, buat berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Kebaikan-Mu sampai selama-lamanya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mempersembahkan hidup kami yang tulus dan berkenan di hadapan-Mu. Dia adalah bayar syada sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan.
Yesus Kristus yang mengalami sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita saudara umat pilihan Tuhan. Amin. Umat pilihan Tuhan. Lambaikan tangan saudara umat-umat pilihan Tuhan. Katakan kanan kirimu, kamu pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa buat jadi umatnya Tuhan. Bahkan kita dipilih dan dikuduskan. Haleluya. Katakan kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Coba Tuhan katakan kita dipilih. Kita dipilih bahkan kita dikuduskan untuk membawa kemuliaan. Mari terima saudara, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Saudara dipilih jadi umat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian. Haleluya. Dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Haleluya. Kami terima Tuhan. Biar setiap kami jadi umat-umat Tuhan yang setia. Katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Ini pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian. Haleluya, segala puji-pujian bagi Tuhan Yesus, amin. Haleluya, biar kita terus boleh menyenangkan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan. Semuanya sudah menerima amplop persembahan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih pujian penyembahan kami hanya buat Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau terus mengikut Engkau dengan tulus ya Bapa.
Dan kami mau hidup selalu berkenan di hadapan-Mu, sehingga waktu Engkau datang yang kedua kali, kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini saatnya kami mau memberi yang terbaik, persembahan kami Tuhan, kami mau menabur. Kami percaya apa yang kami tabur kami tuai ya Tuhan. Berkati setiap persembahan kami yang kami persembahkan buat Tuhan. Berkati gereja ini yang mengolahnya ya Bapa, biar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kami diberkati jemaat Tuhan. Epicenter ini Tuhan diberkati, dipelihara sama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Persembahan boleh dimasukkan kotak yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan, saudara. Biar setiap kita jadi orang-orang Kristen yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Ikut Tuhan terus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat
hamba yang berkenan. Jadikan ku hamba yang Sekali lagi kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Termasuk ketika kami boleh hadir di tempat ini, di rumah Tuhan. Kami rindu kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Tapi kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat pujian, pengagungan yang kami naikkan kepadamu. Dan juga lewat firman yang kami dengar pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan sebab di pagi menjelang siang hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah bersama. Sudah masuk minggu ketiga bulan Juni 2022. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya menjadi saluran berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tetap hadir. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, COVID masih ada ya, jadi jangan lengah. Ketika Bapak Ibu masih diberi Tuhan kesehatan, jaga kesehatanmu. Karena itu anugerah Tuhan yang terbaik saat ini bisa engkau dapatkan. Apa yang ingin saya sampaikan di siang hari ini lahir dari kontemplasi saya, atau bahasa sederhananya lahir dari pemikiran, dari perenungan saya selama beberapa tahun belakangan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selayaknya manusia biasa yang hidup beraktivitas sehari-hari, ada satu tamu yang tidak diundang juga datang. Itu namanya beban hidup. Itu namanya persoalan hidup. Dan saya pun mengalami. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya pun mengalami. Tamu itu tidak hanya satu Bapak Ibu, tapi terkadang dua, atau bahkan tiga. Yang lebih konyolnya lagi, kadang-kadang datang bersamaan. Persoalan yang satu datang, persoalan yang kedua datang, persoalan yang ketiga datang, dan datangnya bersamaan. Karena persoalan yang tiba-tiba, beban hidup yang berat seringkali membuat orang percaya kelelahan dalam menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita perhatikan hidup kita masing-masing, maka sedikit demi sedikit beban itu pun mulai sirna. Bapak Ibu tidak selamanya menanggung beban hidup yang berat. Tapi sadarkah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sedikit demi sedikit perlahan tapi pasti keberatan beban hidupmu itu sedikit demi sedikit sirna. Dan kalau kita menyadari, yang pertama saya ingin katakan, Tuhan yang mengizinkan beban berat itu hilang. Yang kedua, Tuhan yang memberi kekuatan sehingga kita sanggup menanggungnya. Dan yang ketiga, Tuhanlah yang memberi jalan keluar sehingga engkau mampu mengatasinya. Satu siang saya bicara dengan istri saya, Ma, kita nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita apa. Tidak tahu. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya sampai saat ini, bahkan sampai ketika kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu satupun. Yang kita tahu, jalanilah hidupmu dengan tulus dan tidak ada yang lain. Kenapa saya katakan itu? Saya teringat akan Yusuf, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu tahu bagaimana penderitaan Yusuf. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mengalami penderitaan seperti Yusuf yang hadir saat ini. Tidak hanya on-site, tapi yang online. Saya tidak yakin ada di antara kita yang mengalami pergumulan sehebat Yusuf. Tapi mari dengar perkataan Yusuf pagi hari ini. Ketika saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf, maka Yusuf mengatakan, mendekatlah kepada aku. Janganlah bersusah hati.
Janganlah menyesali diri karena engkau telah menjual aku. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk memelihara kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk menjamin hidupmu, supaya sebagian besar daripadamu tertolong. Saya percaya Yusuf tidak tahu rencana Allah sama sekali. Tidak tahu. Tapi yang luar biasa, meskipun dia tidak tahu, dia mampu berkata kepada saudara-saudaranya yang telah menyakitinya, yang telah membuat hidupnya menderita, datanglah mendekat kepadaku. Janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri karena engkau telah menjual aku. Karena untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, supaya aku memelihara hidupmu dan menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Sebagian besar daripadamu tertolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang tulus menjalani hidupnya, bukan orang-orang yang mengeluh dalam hidupnya. Orang yang saya ingin katakan pertama, orang yang tulus dalam hidupnya, dia tidak akan mengumbar apa yang ada dalam hatinya, tapi dia menyimpan apa yang ada dalam hatinya sampai orang lain tidak ada. Pada saat Yusuf mengucapkan kata-kata itu kepada saudara-saudaranya, ia seorang penguasa di Mesir, tetapi dia tidak mengucapkan itu dengan tiba-tiba, dia tidak mengucapkan itu dengan serentak, tapi dia mengusir semua orang keluar dari istananya. Pergi semua, tinggallah Yusuf dan saudara-saudaranya. Baru kalimat itu diucapkannya. Orang yang tulus hatinya dalam menjalani hidup, dia tidak akan mengucapkan apapun yang ada dalam hatinya. Hanya dia dan saudara-saudaranya yang tahu. Kalau saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya, apalagi saya sebagai penguasa, saya akan meluapkan amarah saya saat itu juga. Bahkan kalau tidak ada orang pada saat saya marah, saya mengundang orang supaya menjadi saksi betapa marahnya saya, betapa kecewanya saya. Itu kalau saya. Lalu yang kedua, bagi orang yang menjalani hidupnya dengan tulus, dia selalu memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Bahkan dia tidak hanya memaafkan, dia memberkati orang-orang yang telah menyakitinya, yang notabene saudaranya sendiri. Bapak Ibu ingat kalimat tadi, untuk memelihara kehidupanlah aku diperintahkan Allah untuk mendahului kamu, supaya aku menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ciri-ciri orang yang tulus menjalani hidup yang dianugerahkan Tuhan, dia tidak pernah tidak memaafkan siapapun, termasuk yang menyakitinya. Kalau saya akan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada setiap orang yang telah menyakiti saya. Sekarang kalian tahu, sekarang kalian akan rasakan apa akibatnya. Kalau kalian baik, saya bisa lebih baik dari kalian. Tapi kalau kalian kejam kepada saya akan lebih kejam dari kalian. Bukankah itu kata-kata yang sering kita ucapkan? Saya bisa lebih baik dari kalian kalau kalian lebih baik dari saya. Tapi saya juga bisa lebih kejam menyakiti saudara kalau kalian menyakiti saya. Tapi bagi orang yang tulus hati menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, seberapa berat pun penderitaan yang dia alami, dia tidak akan pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, termasuk yang menyakiti dirinya sendiri. Puji Tuhan, Yusuf bukan saya ya Bapak Ibu ya. Apa jadinya kalau Yusuf jadi saya? Satu contoh yang buruk, satu contoh yang sangat tidak layak ditiru oleh siapapun. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita belajar dari Yusuf. Sekarang pertanyaan yang menarik bagi setiap orang percaya yang hadir di pagi hari ini, baik yang onsite maupun online, pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana orang bisa hidup dengan tulus? Bagaimana orang bisa menjalani hidup dengan tulus? Itu pertanyaan yang mau kita jawab. Maka jawabannya adalah, orang bisa menjalani hidupnya dengan tulus ketika orang itu menyadari siapa dirinya sendiri. Kejadian 2 ayat 7, tolong buka. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah? Kejadian 2 ayat 7. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang bisa menjalani hidupnya dengan tulus adalah orang-orang yang menyadari bagaimana dia sendiri di hadapan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah,
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Siapa yang menghembuskan nafas? Allah ya. Jadi jelas. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Saya ingin kita sama-sama tidak pernah melupakan ayat ini. Saudara dan saya semula adalah benda mati. Sejak semula Bapak Ibu, saudara dan saya adalah benda mati. Tapi ketika Allah menghembuskan nafasnya kepadamu dan kepadaku, jadilah kita makhluk yang hidup. Jadi sejak semula ada nafas Allah dalam hidup saudara dan saya. Apa itu nafas Allah? Kehidupan Allah ada dalam hidup. Amin. Sejak semula penciptaan di awal pertama kali ada nafas Allah dalam hidupmu, ada kehidupan Allah dalam hidup. Itu pegang teguh. Yang kedua, Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Mari kita ingat kembali firman Tuhan ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jangan pernah lupa itu. Setelah tadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hanyalah debu, tapi ingat, hanya debu, Allah menghembuskan nafasnya, kita menjadi makhluk yang hidup. Ada kehidupan Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan Kejadian 1 ayat 27 berkata bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada karakter dan sifat Allah dalam hidup saudara dan saya. Sungguh berharga Bapak Ibu saudara dan saya di hadapan semua ciptaan Tuhan yang lain. Ada satu lukisan yang sangat mahal harganya, paling mahal di dunia. Coba Bapak Ibu lihat, saya akan tampilkan satu lukisan. Lukisan ini namanya, diberi nama Salvator Mundi, juru selamat yang melukis Leonardo da Vinci. Lukisan ini menggambarkan Tuhan Yesus memegang bola dunia. Dan lukisan ini sekarang paling mahal di dunia. Harganya 6,4 triliun kalau saya tidak salah, dibeli oleh orang terkaya di Saudi Arabia. Ketika lukisan ini dibeli, Bapak Ibu pasti tahu, Bapak Ibu pasti sadar bahwa lukisan ini dibeli tidak untuk diletakkan di dapur, tidak untuk diletakkan di ruang tamu, tidak untuk diletakkan di ruangan yang kurang berharga. Tapi lukisan ini akan diletakkan di semua ruangan yang khusus, barang-barang berharga. Tidak hanya ruangan khusus, dilengkapi dengan CCTV supaya setiap orang yang mau mencuri lukisan ini ketahuan. Begitu berharganya lukisan ini sehingga dijaga sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mencuri, walaupun lukisan ini pernah hilang 1500 tahun. Tetapi setelah dibeli, maka lukisan ini dijaga sedemikian rupa supaya tidak hilang, tidak ada yang mencuri. Sebegitu mahalnya lukisan ini sehingga dijaga sedemikian rupa. Tapi saya ingin kasih tahu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan pagi hari ini, ada lukisan yang lebih mahal dari ini, bahkan priceless, tidak pernah bisa dibayar. Saya ingin kasih satu gambar. Inilah gambar Allah sendiri yang menggambar orang-orang yang ada, yang Bapak Ibu lihat saat ini. Orang-orang yang ada di sini adalah gambar dan rupa Allah yang priceless, lebih berharga, bahkan ditebus dengan darahnya yang mahal. Amin. Mari kita sadari bersama bahwa sejak awal penciptaanmu dan penciptaanku, betapa luar biasanya Tuhan mengasihimu. Pemazmur mengatakan, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku sejak dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur sebab kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib perbuatanmu, dan aku menyadarinya. Saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa perkataan firman itu harus menjadi perkataanmu. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan engkau dan aku, dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepadaku. Semua terbaik. Kalau Bapak Ibu menyadari betapa baiknya Tuhan menciptakan kita, betapa kita dahsyat dan ajaib dijadikan Tuhan, Bapak dan Ibu sekalian tidak layak untuk menghina sesama manusia, karena semua manusia ciptaan Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang namanya manusia layak untuk menjelek-jelekan orang lain, layak untuk menghina orang lain, layak untuk memandang rendah orang lain. Kenapa? Karena kejadian setiap orang dahsyat dan ajaib.
Kalau firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama, kita hayati sama-sama, pertanyaan menjadi menarik. Adakah Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani hidup ini dengan kecewa? Adakah Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini dengan khawatir? Adakah Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini dengan rasa takut? Kenapa? Padahal Bapak Ibu sudah tahu kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya terus terang, ketika saya bicara dengan istri saya di siang hari itu, ada kelegaan dalam hati saya. Setelah beberapa tahun, 2 tahun belakangan ini ada banyak beban hidup. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita ingat, kalau engkau ingin mengakhiri hidupmu dengan baik, sekali lagi, kalau engkau ingin mengakhiri hidupmu dengan baik, apa contohnya Yusuf, maka lakukanlah apa yang kau lakukan dengan tulus. Jangan mengeluh. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak sama sekali. Bapak Ibu sudah dijadikan Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang dahsyat. Diberi Tuhan kesempatan untuk menjalani hidup sampai saat ini. Lalu firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar kepadamu dan kepadaku, ketika semua yang diberikan Tuhan adalah baik, lalu engkau tidak dibiarkan hidup sendiri, tidak tahu arah, diberitahukannya kepadamu dan kepadaku, ketahuilah bahwa di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Kalau Bapak Ibu baca versi terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab TSI, diterjemahkan demikian. TSI itu satu Alkitab yang diterjemahkan supaya setiap orang yang membaca Alkitab mengerti dengan mudah. Namanya terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian, anakku, sadarilah bahwa di zaman akhir sekarang ini kita pasti mengalami kesulitan. Kalau memang saudara sudah yakin bahwa dijadikan dengan ajaib dan dahsyat, lalu kepadamu dan kepadaku diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dia tidak membiarkan saudara tanpa arah, diberikannya tanda, diberikannya informasi, diberikannya petunjuk bahwa di akhir-akhir zaman akan ada masa yang sukar. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, berapapun usia anak itu, tidak masalah, karena masa yang sukar pasti datang. Jangan Bapak Ibu Saudara katakan, kalau begitu saya tidak mau ikut Tuhan, lebih baik saya ikut yang lain. Saya ingin katakan sekali lagi, percaya atau tidak percaya, masa-masa sukar itu pasti datang. Apa contohnya? Surat Paulus kepada Timotius menjelaskan kepada kita semua, ketika orang-orang sudah mulai mencintai uang, itulah masa-masa yang sukar. Ketika orang-orang sudah mulai mencintai dirinya sendiri, itulah masa-masa yang sukar. Ketika orang-orang sudah tidak lagi menghormati orang tua, itulah masa-masa yang sukar. Ketika orang tidak lagi suka beragama, itulah masa-masa yang sukar. Ketika orang mulai tidak memperdulikan orang lain, berlagak tahu, itulah masa-masa yang sukar. Ketika orang mulai memberontak, itulah masa-masa yang sukar. Ada satu peristiwa yang kita tidak alami, tapi kita merasakan betapa turunnya standar moral akhir-akhir ini. Ada seorang gadis remaja, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga baca kisah ini. Kisahnya cukup viral karena menyakiti hati setiap orang tua. Maksud saya orang tua yang normal ya, soalnya ada orang tua yang tidak normal. Jadi ketika di pesawat, biasanya kalau di pesawat karena COVID, jadi yang depan turun duluan, itu sudah standar. Supaya apa? Supaya tidak bersinggungan, tidak bersentuhan. Yang depan turun duluan, pasti yang paling belakang akan belakangan turun. Lalu gadis ini menyerobot barisan yang sudah berdiri mau keluar. Ditegurlah oleh ibu-ibu. Lalu dengan suara yang keras, dia mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang tua yang mengingatkannya. Saya tidak berani mengucapkannya di mimbar yang kudus ini, tidak berani. Karena kata-kata itu sungguh tidak pantas diucapkan oleh orang anak gadis kepada orang tua, siapapun orang tua itu. Betapa mengerikan di akhir-akhir ini. Seperti anak-anak tidak diajari oleh orang tuanya. Lalu ketika ibu ini berkata bahwa kamu tidak diajarin dia sama orang tua kamu, dia marah-marah. Jangan bawa-bawa orang tua saya. Bukankah pendidikan datangnya dari rumah?
Bukankah apa yang kau lakukan itu adalah apa yang kau lihat dari rumah? Lalu ketika ada orang lain mengatakan bahwa kau tidak jadi di rumah, kenapa dia marah? Saat ini bagi kita yang orang tua, mari didik anak-anak kita. Lebih bagus dimarahi sejak kecil daripada dia telah besar dimarahi oleh orang tua lain. Amin. Saya bukan orang tua dari anak gadis itu, tapi mendengar respon jawaban dari anak gadis itu, hati saya juga marah. Apakah sudah segitu rusaknya moral anak-anak sekarang? Tapi firman Tuhan 2022 tahun yang lalu sudah mengingatkan anak-anak akan memberontak kepada orang tua. Betapa menyedihkan akhir-akhir zaman. Ketika orang sudah mulai mencintai uang, menjadi hamba uang, orang lebih suka berkompromi, sehingga di mata manusia dilihat dia berhasil. Dia naik turun mobil, punya rumah bagus. Orang lebih mau berkompromi dengan hidup melanggar dosa daripada orang dikenal karena kejujurannya dan hidup sederhana. Itu menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Kejujuran semakin menjadi barang yang langka. Orang lebih suka dinilai berhasil dengan cara berkompromi dengan dunia daripada orang melihat dia hidup sederhana tapi penuh dengan kejujuran. Saya tidak bosan-bosan mengatakan kepada teman-teman saya di kantor, saya percaya bahwa orang yang hidup jujur di hadapan Tuhan, dia akan selalu dipelihara Tuhan. Saya percaya 100%. Karena di akhir-akhir ini perusahaan kami memang mengalami guncangan. Dan ketika masalah di depan mata lebih nyata daripada pertolongan Tuhan, orang cenderung untuk menyalahgunakan kepercayaan. Tetapi saya ingin katakan di hadapan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan ada padamu. Saya yakin-yakinnya. Sebab Tuhan mengasihani orang yang jujur. Amin. Jadi setelah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus sadar, sekarang ingat bahwa kejadianku ajaib, kejadianku dahsyat, ada nafas Tuhan dalam hidupku, ada karakter dan sifat Tuhan dalam hidupku. Sejak awal penciptaan, yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Dalam perjalanan hidupku Tuhan mengingatkan aku, anakku, sadarilah bahwa akhir-akhir ini akan datang masa-masa yang sukar dan kita pasti mengalaminya. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa tidak mudah menjalani hidup dengan tulus. Karena seringkali orang yang melawan, orang yang memberontak, dia akan lebih dikenal sebagai orang yang berhasil. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa kita tidak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan memerintahkan kepada kita, lakukanlah yang baik. Jika engkau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Bukan mengandung pengertian yang hurufiah, Bapak Ibu ditampar lalu diserahkan pipi kanan, tidak begitu. Tetapi firman Tuhan mengandung arti jangan mendendam. Saya percaya tidak satu dua yang pernah mengalami penghinaan dari sesama. Saya yakin dan percaya tidak hanya satu dan dua yang diperlakukan tidak adil di gereja ini. Saya yakin ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Ada banyak orang yang mengalami perlakuan yang buruk. Tetapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan saudara dan saya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Kembali ke Yusuf. Bapak Ibu sekarang mulai paham kerangka apa yang saya sampaikan pagi hari menjelang siang hari. Betapa Yusuf menjalani semua apa yang kita bicarakan. Dia diperlakukan tidak adil, dia diperlakukan sangat buruk, dia nyaris dibunuh, dia dibuang, dia dijual. Tapi Bapak Ibu tidak pernah menjumpai satu kalimat pun Yusuf mengeluh atas hidup yang dia jalani. Dia tulus menjalani hidup apapun bentuk penderitaannya, dia tulus menjalaninya. Dan dia tidak pernah berniat membalas kejahatan yang dia alami sedikit pun, tidak pernah. Dia dengan tulus menjalani hidupnya.
Saya rindu Bapak Ibu memegang teguh firman Tuhan pagi hari ini. Karena ketika saya mengucapkan hal ini di hadapan istri saya, sungguh hati saya seperti disiram oleh air. Tuhan menolong saya dari setiap situasi yang saya alami. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Tetapi perlahan, tapi pasti, beban itu diangkat sehingga saya merasa ringan. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Bagian saya menjalaninya dengan tulus. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa bagian saya menjalaninya dengan tulus. Karena saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan. Penciptaan saya sejak semula adalah ajaib dan dahsyat. Dari semula saya diberitahu Tuhan, anakku akan datang masa-masa yang sukar dan kita pasti mengalaminya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Maka jalanilah hidupmu dengan tulus apapun yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara sanggup, dan sebagai anak Tuhan kita harus sanggup, sebab Tuhan yang menyertai kita. Kalau Bapak Ibu berjuang dengan kekuatanmu sendiri, mulai hari ini saya katakan kau tidak akan mampu. Tapi kalau kau berjuang dengan Tuhan, menjalani hidupmu dengan tulus, hidupmu akan berakhir seperti Yusuf. Sejak semula kalau Bapak Ibu teliti di Alkitab, sejak awal kisah Yusuf diceritakan, maka firman Tuhan katakan Allah menyertai Yusuf. Dan ketika kisah Yusuf berakhir, tulisan yang sama, Allah menyertai Yusuf, sama dengan hidup saudara dan saya. Sejak awal, sekali lagi saya katakan, sejak awal Allah menyertaimu. Bahkan sampai akhir hidupmu, Allah juga menyertai. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya tidak tulus menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Tidak ada alasan. Amin. Di pagi menjelang siang hari ini, biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh membangkitkan semangat kita untuk percaya bahwa saya tidak peduli, saya tidak mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak perlu memikirkan sejauh mana rencana Tuhan dalam hidup saya. Tidak perlu sibuk memikirkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang perlu adalah jalanilah hidupmu dengan tulus, titik. Dan bukan saya yang menjalani, tapi Tuhan yang menjalani. Maka hidupmu akan berakhir seperti hidup Yusuf. Jangan simpan amarah, jangan simpan kekecewaan. Jangan luapkan kekecewaanmu di hadapan banyak orang, tapi tahanlah apa yang engkau alami. Ucapkanlah itu di hadapan Tuhan. Maka luar biasa Bapak Ibu dimampukan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan seberat apapun itu. Saya percaya bahwa hidup saya, pergumulan saya punya level yang berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak sama, masing-masing orang tidak sama. Terkadang seringkali Bapak Ibu merasa hidup saya berat, tetapi tidak begitu sesungguhnya. Masing-masing pergumulan hidup diizinkan Tuhan, karena Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Yang kita perlu ingat sekali lagi, bahwa mari jalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada hari lepas hari dengan tulus. Seberapa banyak pun tantangan hidup yang Tuhan izinkan engkau hadapi, tidak peduli datangnya tidak bersamaan. Satu datang, besok datang dua, besok datang tiga, tidak peduli. Yang kita pedulikan, mari kita jalani hidup kita dengan tulus. Karena Tuhan mengasihi siapapun yang menjalani hari-harinya dengan tulus. Mari kita berdoa. Bukan kuat dan bukan gagah kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah sanggup menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kalau Tuhan tidak di sisi kami, kalau Tuhan tidak menyertai kami. Tetapi di siang hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali, kami diberi semangat bahwa kejadian kami sejak semula adalah dahsyat dan ajaib. Ada nafas ilahi dalam hidup kami. Ada gambar dan rupa Allah sendiri dalam diri kami.
Engkau membentuk kami, Engkau menenun kami. Kejadian kami dahsyat dan ajaib. Mampukan kami untuk selalu mengingat kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan ketika kami menjalani hari-hari kami 2022 tahun yang lalu, Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Anakku, sadarilah bahwa hari-hari akhir akan datang masa yang sukar, dan kita pasti mengalaminya. Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mengalami ketidakadilan dengan ketidakadilan, tidak sama sekali. Tapi Tuhan mengingatkan kami, lakukanlah yang baik. Kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami, karena kami mau berakhir seperti hamba-Mu Yusuf. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih ya Abang. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami mohon kepada Roh-Mu yang kudus, berbicaralah senantiasa bagi kami Tuhan. Kami memerlukan-Mu. Tidak hanya saat-saat tertentu, tapi setiap saat kami memerlukan, supaya kami kuat, supaya kami mampu, supaya kami sanggup untuk menjalani hidup kami dengan tulus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu ada atas hamba-hamba-Mu, tidak hanya yang hadir onsite saat ini, tetapi juga semua hamba-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sebelum pulang, biarlah kita menerima berkat Tuhan, berkat yang membuat kita kuat untuk melakukan apa yang kita dengar di pagi hari ini. Angkat kedua tangan, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang kudus dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua, mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang hidup menjalani dengan tulus kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan bersaat teduh sejenak.